Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun berada, izinkan saya yang fakir, yang dhaif ini untuk menerangkan apa itu penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini ialah penyakit yang tidak terdeteksi atau yang tidak bisa diobati oleh alat kedokteran atau ilmu kedokteran. Penyakit non-medis ini bisa mengakibatkan rasa sakit di dalam tubuh yang diderita yang kena penyakit non-medis ini tapi tidak terdeteksi oleh dokter. Dan kedua, penyakit non-medis ini bisa menerjang atau mengalami depresi atau problem dan masalah-masalah dalam kehidupan. Banyak sekali jenis-jenis penyakit non-medis. Salah satunya penyakit non-medis diakibatkan sihir. Sihir ini ada beberapa macam. Ada sihir tafrik, sihir pemisah, ada sihir mahabbah, sihir gila, sihir khawatib, sihir jilbi at-tahyil, sihir ta'til ajawaj, sihir marid, sihir nadib, sihir rabit, dan sihir adamul ijab. Saya akan menerangkan pada kali ini ialah tentang sihir tafrik. Apa itu sihir tafrik? Ialah sihir pemisah. Sihir pemisah antara suami dan istri, sihir pemisah antara kasih sayang seorang anak ke ibu, kedua orang tuanya, atau kedua orang tua kepada anaknya diakibatkan oleh sihir. Misi utama sihir ini adalah untuk mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan keharmonisan dalam sebuah hubungan sosial manusia. Baik antara ayah dan ibu bapaknya, atau akad bisnis, atau jual beli, dan semua perniagaan hingga menceraikan hingga membuat penceraian antara suami istri. Salah satunya problem yang kena dengan sihir tafrik ini ialah dalam jenis problem masalah yang ada dalam kehidupan kita dan sering terjadi secara berulang-ulang. Salah satunya dalam ekonomi, apabila ada seseorang yang sulit sekali mencari ekonomi, susah mendapat pekerjaan, sudah kemana, sudah ke sana, sudah ke sini, dan banyak sekali pabrik-pabrik yang didatanginya tetap saja tidak mendapat pekerjaan. Dan kedua, susah sekali menyimpan uang, selalu habis dan tidak ada sisa. Banyak dan ketiganya uang dihabiskan untuk berobat atau dihabiskan pengobatan dan lain sebagainya. Dan banyak sekali sistem bahasa yang diperbuat oleh sihir tafrik ini, yaitu mencerai-beraikan atau memisahkan antara hubungan suami istri, hubungan anak dengan kedua orang tuanya, hubungan bos dan karyawannya, banyak sekali. Dan sihir tafrik ini juga bisa menyerang kepada kaum jomblo. Apa itu? Karena apabila dia sulit sekali untuk mencari jodohnya dan tidak bisa menikah, selalu gagal dalam berhubungan, selalu terhalang jika ingin menikah. Itu perbuatan sihir tafrik.
Dan kemudian yang kedua yaitu tidak mempunyai anak. Apabila suatu suami istri yang sulit sekali tidak mempunyai anak, itu juga diakibatkan sihir tablik. Tidak punya anak, selalu keguguran, janin hilang, dan janin hilang begitu saja dan sebagainya, itu juga diakibatkan sihir tablik atau sihir pemisah antara seorang ibu dan janinnya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak bisa belajar atau sulit fokus untuk memahami atau menghafal suatu pelajaran, itu juga termasuk sihir tablik, sihir pemisah antara pelajaran dengan antara pelajaran atau pendidikan dengan orang yang belajar, itu juga termasuk sihir tablik. Dan sulit sekali sihir tablik ini bisa juga menyerang kepada mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswi anak-anak kita. Tidak bisa lulus ujian, sulit berpikir luas, itu juga diakibatkan sihir tablik. Nah, kalau ada seseorang yang kena sihir tablik atau sihir pemisah ini, dalam suatu perubahan atau watak orang yang kena sihir tablik ini ada dua. Yang pertama, perubahan sikap yang drastis. Yang tadinya suka jadi benci, anak yang tadinya menurut jadi membangkang sama ibu bapaknya, istri atau suami yang mencurigai pasangannya dan cemburu yang sangat keterlaluan, itu juga perubahan yang ada di dalam tubuh yang diakibatkan sihir tablik atau sihir pemisah. Dan yang kedua ialah di dalam suatu keluarga atau dalam suatu bisnis, dalam suatu kerjasama terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal-hal kecil, atau pertikaian dalam suatu perusahaan antara bos dan karyawan padahal dengan perkara hal yang kecil, itu juga diakibatkan sihir tablik. Nah, apabila sudah termasuk salah satu pemirsa yang ada di rumah, yang ada di mana saja, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan pengampunan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang budiman, gimana caranya kita mendeteksi apakah diri kita mengalami atau kena sihir tablik? Ada dua cara apabila kita ingin mengetahui diri kita ini kena tidak dengan sihir tablik. Salah satunya ialah melakukan ruqyah mandiri. Dan bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri? Ialah dengan membaca ayat ruqyah yang dibaca dengan sendiri dengan tata cara yang saya akan ajarkan bagaimana caranya meruqyah sendiri dengan melakukan penyembuhan mendeteksi apakah diri kita kena sihir tablik atau sihir pemisah. Yang pertama, lakukanlah muqaddimah ruqyah. Apa itu muqaddimah ruqyah? Muqaddimah ruqyah itu ialah muqaddimah permulaan untuk meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah orang lain. Kita untuk saat ini meruqyah diri sendiri. Untuk meruqyah diri sendiri saja, saya akan melanjutkan video selanjutnya bagaimana cara meruqyah atau mendeteksi apakah diri kita ini kena sihir tablik atau tidak. Kita lanjutkan dengan video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen,
dan lonceng supaya Anda mengetahui video-video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun berada, izinkan saya yang fakir, yang dhaif ini untuk menerangkan apa itu penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini ialah penyakit yang tidak terdeteksi atau yang tidak bisa diobati oleh alat kedokteran atau ilmu kedokteran. Penyakit non-medis ini bisa mengakibatkan rasa sakit di dalam tubuh yang diderita yang kena penyakit non-medis ini tapi tidak terdeteksi oleh dokter. Dan kedua, penyakit non-medis ini bisa menerjang atau mengalami depresi atau problem dan masalah-masalah dalam kehidupan. Banyak sekali jenis-jenis penyakit non-medis. Salah satunya penyakit non-medis diakibatkan sihir. Sihir ini ada beberapa macam. Ada sihir tafrik, sihir pemisah, ada sihir mahabbah, sihir gila, sihir khawatib, sihir jilbi at-tahyil, sihir ta'til ajawaj, sihir marid, sihir nadib, sihir rabit, dan sihir adamul ijab. Saya akan menerangkan pada kali ini ialah tentang sihir tafrik. Apa itu sihir tafrik? Ialah sihir pemisah. Sihir pemisah antara suami dan istri, sihir pemisah antara kasih sayang seorang anak ke ibu, kedua orang tuanya, atau kedua orang tua kepada anaknya diakibatkan oleh sihir. Misi utama sihir ini adalah untuk mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan keharmonisan dalam sebuah hubungan sosial manusia, baik antara ayah dan ibu bapaknya, atau akad bisnis, atau jual beli, dan semua perniagaan hingga menceraikan hingga membuat penceraian antara suami istri. Salah satunya problem yang kena dengan sihir tafrik ini ialah dalam jenis problem masalah yang ada dalam kehidupan kita dan sering terjadi secara berulang-ulang. Salah satunya dalam ekonomi, apabila ada seseorang yang sulit sekali mencari ekonomi, susah mendapat pekerjaan, sudah kemana, sudah ke sana, sudah ke sini, dan banyak sekali pabrik-pabrik yang didatanginya tetap saja tidak mendapat pekerjaan. Dan kedua, susah sekali menyimpan uang, selalu habis dan tidak ada sisa. Banyak dan ketiganya uang dihabiskan untuk berobat atau dihabiskan pengobatan dan lain sebagainya. Dan banyak sekali sistem bahasa, banyak sekali yang diperbuat oleh sihir tafrik ini, yaitu mencerai-beraikan atau memisahkan antara hubungan suami istri, hubungan anak dengan kedua orang tuanya, hubungan bos dan karyawannya, banyak sekali. Dan sihir tafrik ini juga bisa menyerang kepada kaum jomblo.
Apa itu? Karena apabila dia sulit sekali untuk mencari atau untuk mencari jodohnya dan tidak bisa menikah, selalu gagal dalam berhubungan, selalu terhalang jika ingin menikah. Itu perbuatan sihir taprik. Dan kemudian yang kedua yaitu tidak mempunyai anak. Apabila suatu suami istri yang sulit sekali tidak mempunyai anak, itu juga diakibatkan sihir taprik. Tidak punya anak, selalu keguguran, janin hilang, dan janin hilang begitu saja dan sebagainya, itu juga diakibatkan sihir taprik atau sihir pemisah antara seorang ibu dan janinnya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak bisa belajar atau sulit fokus untuk memahami atau menghafal suatu pelajaran, itu juga termasuk sihir taprik, sihir pemisah antara pelajaran dengan antara pelajaran atau pendidikan dengan orang yang belajar, itu juga termasuk sihir taprik. Dan sulit sekali sihir taplik ini bisa juga menyerang kepada mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswi anak-anak kita. Tidak bisa lulus ujian, sulit berpikir luas, itu juga diakibatkan sihir taplik. Nah, kalau ada seseorang yang kena sihir taplik atau sihir pemisah ini, dalam suatu perubahan atau watak orang yang kena sihir taplik ini salah ada dua. Yang pertama, perubahan sikap yang drastis. Yang tadinya suka jadi benci, anak yang tadinya menurut jadi membangkang sama ibu bapaknya, istri atau suami yang mencurigai pasangannya dan cemburu yang sangat keterlaluan, itu juga perubahan yang ada di dalam tubuh yang diakibatkan sihir taprik atau sihir pemisah. Dan yang kedua ialah di dalam suatu keluarga atau dalam suatu bisnis, dalam suatu kerjasama terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal-hal kecil, atau pertikaian dalam suatu perusahaan antara bos dan karyawan padahal dengan perkara hal yang kecil, itu juga diakibatkan sihir taplik. Nah, apabila sudah termasuk salah satu pemirsa yang ada di rumah, yang ada di mana saja, yang ada di mana saja, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan pengampunan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang budiman, gimana caranya kita mendeteksi apakah diri kita mengalami atau kena sihir taplik? Ada dua cara apabila kita ingin mengetahui diri kita ini kena tidak dengan sihir taplik. Salah satunya ialah melakukan ruqyah mandiri. Dan bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri? Ialah dengan membaca ayat ruqyah yang dibaca dengan sendiri dengan tata cara yang saya akan ajarkan bagaimana caranya meruqyah atau meruqyah sendiri dengan melakukan penyembuhan apa mendeteksi apakah diri kita kena sihir taplik atau sihir pemisah. Yang pertama, lakukanlah muqaddimah ruqyah. Apa itu muqaddimah ruqyah? Muqaddimah ruqyah itu ialah muqaddimah permulaan untuk meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah orang lain.
Kita untuk saat ini meruqyah diri sendiri. Untuk meruqyah diri sendiri saja, saya akan melanjutkan video ini di video selanjutnya, bagaimana cara meruqyah atau mendeteksi apakah diri kita ini kena sihir taplik atau tidak. Dengan kita lanjutkan dengan video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan lonceng supaya Anda mengetahui video-video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.